Yeay. Balik lagi sama David Aryo. Halo, selamat siang. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2 Mei 2 Mei, dong. ya. Oke. Dan kita bareng lagi untuk Lagi dengan membahas. aku dan Mas Tepi. Iya. Dan kita bakal membahas sesuatu yang agak serius lah. Oke, kali ini topiknya lebih serius ya daripada biasanya. Seharapannya sih gitu biar kita kelihatan isi otak. Iya. Biasanya kita kan Nggak punya otak. nggak punya otak. Iya, tanggal 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional. Oke. Sebelumnya kita ucapkan dulu yuk. Sebelum tanggal 2, tanggal 1 itu Hari Buruh ya. Ah. Sekarang kita tepatnya tanggal 2 dan kita memperingati Hari Guru. 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 Hari Guru. Hari Pendidikan, Hari Hari Pendidikan Ya Nasional. betul. Jadi selamat Hari Pendidikan Nasional buat Selamat buat seluruh semua insan pendidik se-Indonesia. se-Indonesia. Tahu soal sejarahnya nggak sih? Dulu sih aku 100 terus kalau sejarah, cuman sekarang udah lupa. Tapi yang pasti kalau berbicara soal Hari Pendidikan itu tidak lepas dari peran Bapak Pendidikan. Bapak pendidikan itu sebentar. Ini yang ada sekolahnya. Itu loh yang istilahnya apa sih? Tuturi Handayani. itu Iya nggak sih? benar ada di topi-topi Iya, zaman iya, SD betul, kita. betul. Ki Hajar Dewantoro. Oh iya, Ki Hajar Dewantoro. Sekolahnya dulu namanya Taman Siswa. Betul, karena berkat beliau akhirnya penduduk pribumi itu bisa mengenyam pendidikan. Benar ya nggak sih? benar sekali. Karena Iya. dulu kan hanya orang-orang pribumi tertentu yang bisa menikmati pendidikan pada masa itu waktu dijajah Belanda sama Jepang kan. Tapi karena sudah ada Ki Hajar Dewantoro, dia membuka untuk masyarakat pribumi ya kan, yang akhirnya seluas-luasnya. ya akhirnya masyarakat pribumi bisa mengenyam pendidikan dengan layak seperti Benar itu. sekali. Luar biasa. Ki Hajar Dewantoro, semoga Aku kok alay tepuk tangan. semoga apa yang dedikasi yang beliau berikan kepada kita sampai saat ini Amin. menjadi menjadi manfaat untuk semua masyarakat Indonesia khususnya. Iya, dan benar-benar perjuangannya itu bisa Perjuangan. dijalankan Betul, gitu betul loh. banget. Kita nggak males-malesan lagi. Meski kita tahu kan ya, kalau di zaman COVID ini, kalau belajar harus semua serba Nah, online. semua serba online, kita harus lihat TVRI baru kita harus belajar gitu kan. Iya. Adekku gitu harus nonton TVRI, sedangkan TVRI di rumah itu kayak Gerusak. semut gitu loh. Oh, di sini cerah. Jadi adikmu bisa diajak ke. Tetap keluar rumah dong. Aku sini yang betul lagi guys. Jadi bukan berarti libur ya, tapi Iya. bekerja dari rumah, Semuanya dari rumah. belajar Ya, di betul. rumah Belajar seperti di itu. rumah, semuanya di rumah. Ya dia mungkin bisa cerita ya beda pendidikan sampai di zaman adik kamu yang sekarang harus melewati bahaya COVID ini. Yes. Yang kalau di zaman aku dulu, ini kita cerita pendidikan. Kalau di zaman aku dulu mungkin kesannya itu strength ya, karena sedikit banyak kayak pendidikan model-model Belanda gitu itu masih Itu dipakai. masih melekat ya. Nah, jadi ada punishment hukuman kalau Betul. misalkan tidak mengerjakan PR, apa itu namanya pakai penggaris. Digerpas kalau aku bilang. Digerpas. Terus habis gitu berdiri di depan kelas kayak gitu. Sama sih kak, dulu sekolahku masih SD itu masih kursi-kursinya masih kursi-kursi Belanda, jadi bener-bener kayak yang Berat. keras, berat, terus itu menyatu gitu loh, jadi Ah. satu sama yang lainnya. Oh, Jadi itu kayak yang di keren. museum. Iya betul banget. Ah iya betul-betul, yang ada di Museum Probolinggo itu mejaku sekolah loh. Iya. Maksudnya kayak gitu bentuknya. Benar-benar. Heeh. Nah, terus habis gitu kalau misalkan gurunya itu ngerpas kita, Itu kayak dulu tuh it's fine, kayak ya udah itu berarti hukumannya kan. Iya. Tapi kalau sekarang itu totally different. Kayak iya kan, orang sekarang kalau udah dipukul gitu langsung lapor orang tuanya lapor polisi, Pak. terus orang tuanya datang ke sekolah. Nggak Kalau terima. dulu kita itu takut, Iya, gitu kan? betul, Kalau takut. misalnya dimarahi guru di sekolah nggak berani cerita ke orang tua, Iya. Takut sama Tuhan, Kak. Takut sama Tuhan. malah dimarahi nih sama orang tua kita. Iya, betul. Dua kali jadi dimarahi. Karena memang bener-bener kak guru zaman dulu itu kan kayak bener-bener dihargai, dihormati gitu loh. Berapa harganya? Tanda nilai. Iya. Gitu. Nah terus kalau di zamanmu, Kalau di zamanku sih kalau masih SD gitu sampai sekolah pun sampai SMA itu
iya kan masih kayak ini sih, masih bener-bener kayak menghormati ya sampai sekarang sebenarnya masih menghormati, cuma caranya beda kali ya. Dan juga mungkin kualitas gurunya juga mungkin beda. Masa sih ya. beda sih? Maksudnya kayak ya itu tadi balik lagi tata cara pendidikan sama-sama mungkin karena juga bergusur nyawa berjalannya waktu, betul, itu kan juga cara mengajar guru juga beda-beda kan. Dulu mungkin guru juga ngajari bener-bener kayak yang ini loh, kalau ini kayak baik harus salim atau apa-apa gitu kan. Tata krama itu kayak bener-bener dulu kan tetap dijalankan, tapi kan perjalanan waktu kita sekarang ini juga merasa kayak ada yang beda kan, kayak lebih bukan ke barat-baratan, tapi karena teknologi, karena apa itu kayak tergusur gitu loh, tergerus kayak gitu, sehingga juga orang juga kita kan sekarang juga zamannya orang yang lebih leluasa untuk berpendapat kan, akhirnya mungkin karena itu akhirnya kayak siswa-siswa yang akhirnya mendapatkan hukuman dia leluasa untuk lebih vokal terhadap sesuatu, akhirnya dia ngomong sama orang tuanya nggak tahu, maksudnya orang tuanya tuh nggak tahu pokoknya bahwa terima yang terjadi di sekolah seperti apa kan, terima dari satu sisi anaknya aja ya, tanpa ini kan kayak gitu. Nah kalau misalkan di adikmu gimana? Kalau adikku kan sekolahnya itu masih berbasis itu loh, sekolah keislaman, jadi kayak MTS MI. MI untuk SD itu MI, jadi dia masih ada nggak tahu ya kalau sekolah lain ya, masih ada pelajaran agama yang harus menitik beratkan tata krama untuk kepada yang lebih tua seperti itu. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri aku juga nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi benar sih yang Dev bilang, aku ini kan kuliah itu di pendidikan, jadi memang ada beberapa hal yang beda antara yang dulu-dulu sama yang sekarang untuk cara mendidik dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang tuh menganggap siswa, terutama ini yang SMA ya, SMA ke atas tuh sebagai kawan gitu, nggak bisa lagi sebagai hukuman. Yes. Jadi kalau berbicara kita harus berbicara duduknya bersebelahan gini. Menurut kamu gimana kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu yang rasanya beda. Kalau dulu kan kayaknya takut gitu ya. Ke bu guru kita zaman SMA aja sungkan. Gitu. Gini, menurutku sih gini sih. Iya betul, tapi gini. Boleh kita mengakrabkan diri sebagai teman, tapi tetap pada porsinya, tidak yang istilahnya kurang ajar. Kadang kan kita lagi di media sosial tuh ada yang siswa yang kayak sampai mukul gurunya itu kan itu harus ada ininya, harus ada tetap harus ada batasannya, bahwasannya kalau guru sudah mendekat sama siswanya, mengajak sebagai teman, ya siswanya juga harus tahu diri lah. Kayak gitu sih. Dan terlebihnya gini loh Kak, harusnya menurutku ya, guru yang paling bisa mengajarkan sesuatu kepada anak sebenarnya dari rumah, dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya dia mendidik dengan baik, kasarnya gini loh, nggak semua guru tuh bisa ngajarin anak, apalagi di usia-usia rentan kan, usia-usia SMP gitu SMP, ya. Itu pubertas gitu kan. Itu nggak bisa semua guru kan mengajarkan mulai dari dasarnya kan. Harus ada peran serta orang tua, dan itu sangat penting. Apalagi juga kalau di kuliahan semua dimudahkan. Semua orang bisa jadi guru gitu. Jadi memang nggak bisa orang tua langsung melepaskan segala sesuatunya kepada guru dan semua itu tanggung jawabnya guru. Enggak. Buatku adalah dasar yang paling penting adalah ya keluarga dulu, orang tua dulu. Kalau orang tuanya mengajari dengan benar, dengan baik, maka yang akan ada, yang terjadi di sekolah akan sama gitu loh. Karena sejatinya memang kan guru pokoknya itu kan mengajarkan tentang pendidikan nih. Memang mengajarkan tentang tata krama dan sebagainya. Tapi itu tidak serta-merta semuanya harus guru. Iya. Karena itu kan penting. Di sekolah cuma sekian jam gitu ya. Dan yang terjadi di rumah itulah yang sangat-sangat harus benar-benar diajarkan gitu. Dan sekarang memang tidak menutup kemungkinan orang tua zaman sekarang, orang tua milenial itu kan mereka kayak seolah-olah aku sibuk kerja, anak apa kata yang di sekolah gitu kan. Kadang ada yang di sekolahnya dibayar untuk tanggung jawab orang tua itu kurang baik sebenarnya. Jadi kayak dari pagi sampai sore nih ya kan, dia membayar sekolahnya untuk dapat makan, mendapatkan ini. Pokoknya dia akhirnya mereka kayak diam di rumah. Itu kurang baik sih sebenarnya gitu. Orang tua yang baik adalah orang tua gimana dia bisa selalu
bisa menjadi panutan kalau terus menurut bisa saya. selalu melihat anaknya, perkembangan anaknya. Oh, anaknya seperti ini, sehingga nanti di sekolah kalau terjadi sesuatu terhadap gurunya itu tidak langsung satu arah. Gitu loh. Ini jangan-jangan kamu sesi curhat ya? Oh enggak. Tapi karena aku peduli akan pendidikan di kotaku juga. Karena Iya, gini iya. loh. Sekarang memang banyak loh teman-temanku, bukan teman-temanku sih. Kayak anak dari orang tua, bukan. Temanku punya adik gitu ya. Nah, keluarganya nih keluarga yang bener-bener kayak Dilimpahkan gitu lah sibuk, pokoknya tidak tanggung bisa jawabnya. tidak bisa menemani anaknya, sehingga aku melihatnya dari situ sih. Ya, akhirnya meler gitu ya. Enggak, totally enggak meler, enggak nakal sih, tapi akhirnya gini loh. Rasa perhatian yang didapatkan oleh keluarga atau orang tua itu beda akhirnya. Aku itu bukan riset sih, kayak membandingkan. Aku punya temen nih yang bener-bener super kaya ya, super kaya, tapi keluarganya itu orang tuanya sibuk. Sedangkan sama satu orang lagi temanku yang orang tuanya balance antara pekerjaan sama mendidik anaknya, itu beda loh. Dan aku juga merasakan itu. Jadi kayak yang oh ya ternyata beda ya kalau orang tua yang selalu maksudnya kayak ada waktu buat anaknya, dia ngasih tahu anaknya seperti ini. Ini salah, harusnya seperti itu. Sedangkan kalau orang tua yang satunya yang seperti kayak ini, mereka kayak ya udah kamu kerjain apa? Kerja tugas sekolahmu, kalau ada apa bilang, tinggal kasih uang. Tapi itu beda rasanya. Iya, Gitu. paham. Oke, itu kalau tadi beda pendidikan. Sekarang sebelum ngomongin soal guru, cara belajar deh. Kalau dulu, kamu gimana sih cara belajarnya? Kalau aku mandiri butuh atau harus ada? sebenarnya Keluar. kalau aku sih mandiri bisa, tapi aku harus bener-bener kayak punya sesi waktu yang bener-bener buat aku sendiri, quiet, tenang. Itu aku baru bisa belajar. Beda lagi sama temanku tuh harus ngedengerin musik, headsetan baru dia bisa belajar. Tapi kalau aku harus suasana yang tenang, itu aku baru bisa meresapi. Dan aku lebih bisa nyantol itu kalau aku mendengar daripada aku yang Harus membaca gitu. Kalau lebih suka ngelihat sambil mendengar. Oh kayak gitu ya. Itu aku lebih. jadi ini ya, ada orang luar gitu. Yes. Kalau aku bisa sebenarnya belajar sendiri, tapi memang sama kayak Dev. Kalau misalnya bisa belajar bareng atau diterangkan oleh guru dan gurunya itu menurut kita enak, nyenengin cara ngajarnya dan lain sebagainya, itu lebih mudah masuk gitu loh. Apalagi aku kayaknya kecilnya tuh sedikit mengalami kayak gangguan itu. Aku kan menganggap kalau misalnya bisa, aku akan membantu kawanku gitu, resek gitu loh ke kawan, dan pastinya mereka itu merasa terganggu gitu kan. Ini kenapa ya kalau dibantu? Itu zaman SD, SMP, Aku TK sampai dikeluarkan dari sekolah. gara-gara gitu. Iya, jadi menurut aku itu membantu. Kamu kok nggak selesai sih pekerjaannya aku kerjakan, dan itu kan pasti annoying kan. Iya, oke. Gitu sih. Gitu. Tapi mungkin maksudnya tuh mulia. Iya, caranya salah. Cuman caranya salah. Kayaknya salah. SD mungkin agak gitu-gitu dan sempat mengalami bosen ke sekolah setahun, hampir berapa bulan ya, pokoknya hampir 8 bulan aku nggak sekolah. Gitu, karena aku ngerasa aku sudah bisa kok, ngapain kayak gitu. Itu sih karena kan gini loh. Karena standar orang mungkin juga gini sih, yang mungkin bisa dievaluasi ke depan untuk pendidikan di negara kita khususnya. Sebenarnya baik sih mempelajari segala sesuatu, semua aspek mulai dari kayak matematika, sejarah, apa-apa. Tapi kita perlu tahu juga untuk kita juga harus belajar dari negara-negara maju. Kenapa sih negara-negara maju itu pekerjanya bisa seprofesional itu, semengerti itu akan pendidikan? Karena menurutku dia Fokus ya. punya fokus, dia punya satu fokus yang benar-benar kayak anak ini mau kemana sih sebenarnya. Contoh dari kecil dia udah passionnya nih di dunia ilmiah kayak science. Berarti sekolah yang atau guru harus sudah atau Mengarahkan kayak gitu pemerintah ya. membuat program pendidikan yang benar-benar difokuskan dari kecil gitu loh. Ngarahin Contoh si anak nih mereka suka pendidikannya seni art. Berarti dari kecil anak ini sudah harus difokuskan sama kesenian. Terus anak ini olahraga, berarti harus difokuskan sama olahraga. Jadi udah dia punya fokusnya masing-masing. Maksudnya kayak di waktu senggang boleh lah dikasih sedikit-sedikit pendidikan yang mencakup semua aspek, seperti sejarah negara kita penting sih emang. Iya. Tapi nggak harus setiap hari gitu loh. Jadi
hari Sabtu aja semua pendidikan yang aspeknya itu hanya untuk pengetahuan umum dikasih. Tapi Senin sampai Jumat fokuslah sama pendidikan satu itu. Yang dia kuasai atau talenta-talenta In my dia opinion. gimana, Jadi ya. kayak itu. Jadi sehingga nanti anak-anak muda yang baru ini dia bisa lebih fokus sama masing-masing passionnya, sehingga nanti 10 tahun ke depan kita sudah punya bibit-bibit unggul nih buat negara kita untuk memajukan negara kita lagi kan pastinya. Iya. Karena semua dasar negara bisa berkembang karena pendidikan dari dini itu tadi kan. Kalau pendidikan SDM-nya aku sih dari negara menganalogikan itu kayak sumur gitu. Kalau sumur itu bibirnya lebar, dia itu pasti dangkal gitu. Ya, betul. Coba kalau sumurnya itu bibirnya kecil gitu. Jadi ya itu tadi mengenai profesionalisme itu sesuatu hal kecil aja tapi dalam gitu. Kalau menguasai semua hal, ya memang tahu banyak hal, tapi pasti taunya dikit-dikit aja. Iya, hanya sebatas saja. Tapi kalau kita fokus sama satu, akhirnya kan orang gini loh. Nggak tahu ya. Kalau aku bilang gini loh. Semua profesi itu akan saling berkesinambungan akhirnya kalau seperti itu. Contoh, ya orang butuh sejarawan, akhirnya mereka fokus sama orang yang ngerti sejarawan. Akhirnya orang fokus sama orang pengen aku pengen bisa nari. akhirnya fokusnya kan dan bagus. Akhirnya orang kan nggak nyepelehin pekerjaan itu gitu sih. Akhirnya kayak gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa pemerintah sampai sekarang itu masih seperti itu. Tapi kita nanti lihat ke depan Nadiem Makarim seperti apa. Bener. Karena sekarang kan menterinya masih Nadiem Makarim kan. Iya. Dan kayaknya juga arah kebijakan untuk sekolah sekarang juga Sudah berubah. mulai berubah sih. COVID. Aku appreciate banget sama Pak Nadiem Makarim ini karena beberapa kegiatan pendidikan itu sudah mulai dirubah dan itu positif buat aku. Iya, kalau nggak salah namanya PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Iya, mungkin kayak gitu, aku lupa kemarin. Iya, itu kalau soal pendidikan ini. Nah, guru. Yes. Menurut kamu siapa sih guru itu dan guru seperti apa yang kamu idolakan? Buatku itu guru itu gini loh. Tidak semua orang bisa jadi guru ya, meskipun orang atau teman kita mengajari kita tentang sesuatu gitu ya. Buatku itu bukan sebagai guru, karena memang untuk mendapatkan titel seorang guru itu ini harus ada titelnya ya? titel bukan karena pendidikan, gimana ya? Tapi guru itu menurutku dia tuh bisa memiliki banyak aspek untuk mengajarkan sesuatu. Oke. Contoh nih ya, katakanlah guru sejarah aja. Ya bukan berarti hanya tentang sejarahnya, tapi bagaimana dia bisa memberikan nilai terhadap ilmunya itu sehingga bisa diterapkan oleh murid-muridnya. Contoh nih, dalam sejarah kerajaan nih ya, beliau menjelaskan kerajaan begini, tapi harus ada nilainya. Nah, nilainya itu harus diterapkan bagaimana murid ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Yang sekarang. Nih ngobrolnya kok sejarah, ngefans sama guru sejarah? Enggak juga sih. Ya katakanlah ya. Kalau aku sih suka sejarah. Tapi untuk pengetahuan lebih detailnya enggak. Contoh di kerajaan ini, contohnya ratunya ini baik budi apa. Nah, nilainya adalah gitu loh. Oh iya. Si raja ini baik, berarti sebagai anak muda ini harus mencontoh nih yang baik-baik itu. Terus kenapa kerajaan-kerajaan ini runtuh? Kurang persatuan, kayak gitu-gitu ya. Jadi ada imbal baliknya, dan itu nggak gampang buatku gitu loh. Guru itu bukan hanya mengajarkan tentang pengetahuannya aja, tapi bagaimana dia bisa menerapkan juga kepada dirinya sendiri, lalu diberikan kepada murid-muridnya. Dan akhirnya muridnya itu bisa akhirnya guru ini bisa jadi panutan gitu loh. Nah, panutan ini yang sangat berat. Itu sih menurutku. Nilai moral ini yang sangat berat sehingga dia layak disebut sebagai guru gitu. Tapi menurut kamu guru itu terbatas guru yang di sekolah aja atau everybody? Enggak. Guru itu bukan hanya di sekolah, tapi kan kita macam-macam sih ya. Kalau menurutku ada guru di luar sekolah juga, kayak seperti guru spiritual, guru agama, atau enggak. Pokoknya memenuhi itu tadi ya. Panutan gitu. Kalau aku sih itu lebih kepada itu. Iya. Kalau aku agak beda dari Dev yang tadi itu. Jadi samanya adalah masalah panutan itu tadi. Setiap orang, bahkan teman sekalipun atau kejadian kecil sekalipun, bagi aku itu bisa menjadi guru gitu. Nggak hanya fokus pada sosok manusia aja. Kadang-kadang kita ada pengalaman kecil gitu yang kita merenung sendiri, iya ya kayak gitu, dan itu akhirnya mengubah kita untuk menjadi lebih baik.
kayak gitu. Tapi aku sepakat masalah panutan-panutan itu tadi karena aku adalah orang yang banyak mending nggak usah dikasih tahu tapi dikasih teladan yang baik. Yes. Gak usah diomongin gitu. Tapi karena teladan itu akhirnya kita bisa ngerekam kan. Oh ya, itu salah, itu benar kayak gitu. Jadi kenapa aku tidak banyak respect pada pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala aku ya karena mereka belum bisa menjadi teladan yang baik. Jadi aku lebih respect pada orang yang teladannya baik. Jadi itu yang aku ikutin gitu. Bagus sih. Tapi untuk menjadi orang seperti kamu yang vokal itu akhirnya menjadi ya you know lah. Iya. Beda memang gitu. Ya. Oh, oke. Itu masalah apa ini tadi? Guru ya? Masalah pendidikan. Guru idola. Guru idola sebentar. Kalau guru idola itu aku Apa sebut satu nama gitu aja ya? Siapa? Namanya Pak Bowo almarhum. Itu gitu. itu guru idola aku. Dia guru SD ku kelas 3. Kenapa aku sangat kagum dengan beliau karena beliau itu tidak hanya mengajarkan seputar pendidikan, tapi mengajarkan bagaimana kita berakhlak yang baik. Karena meskipun beliau bukan guru agama, tapi dia benar-benar kayak mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Contoh, mulai dari beliau datang ngajar, kita dikasih tahu bagaimana cara bersikap yang benar, terus bagaimana kita berteman yang baik dengan teman kita, bagaimana kita bisa belajar dengan fun. Itu tidak semua guru bisa. Buatku sih itu sih. Semoga beliau tenang di sana. Amin. Udah meninggal beliau. Iya. Meninggal. Amin. Harapannya itu tadi semoga lapang kuburnya. Amin. Aku kalau misalkan SMA, guru idola aku ibunya Resa sih kayaknya, Bu Endah. Guru biologi karena mungkin suka pelajarannya juga ini. Kalau aku sih di SMA itu tapi kalau orang yang aku sebut sebagai guru itu aku kalau Ki Hajar Dewantoro kurang mengenalnya dengan baik. Tapi aku suka sosok Gus Dur, serius. Iya sih aku juga. Aku salah satu pengagumnya Gus Dur juga karena sedikit banyak aku juga bukan membaca. Streaming YouTube ya. Karena kan aku lebih suka mendengar dan menyaksikan kan. Dan aku melihat sosok Gus Dur ini dari. Jadi aku orang yang hidup di zamannya. Aku masih kecil tuh. Tapi karena aku suka, aku tertarik, akhirnya aku pingin tahu kan sosok Gus Dur. Sampai dia pun dicopot jabatannya dari presiden itu pun aku sampai hampir nangis karena gini loh. Gila sih si Gus Dur ini aku banget gitu loh, kayak salah keadilan itu ya kayak gini gitu loh. Ini adil. Versi Gus Dur ini adil yang paling adil di negaraku gitu. Jadi gitu. Jadi aku mulai mencintainya, terus membencinya dan mencintainya kembali. Jadi banyak proses yang dilalui. Kayak misalkan ketika beliau jadi presiden, ini kan membuka keran-keran yang kaum minoritas, Cina, Kristen, terus apa lagi ya, agama-agama yang dilarang oleh pemerintah, aliran kepercayaan itu yang sempat dilarang di zaman Gus Dur, dia amat sangat mengapresiasi hal itu. Aku merinding loh bahas Gus Dur karena benar-benar Gus Dur ini benar-benar ini kayak ya itu tadi panutanku gitu loh. Terus habis gitu ketika dia mungkin ini masalah politik ya. Jadi di zaman itu pula banyak media-media menggoreng kesalahan-kesalahan kecil, misalnya Bulog Gate dan lain sebagainya. Otomatis aku yang saat itu masih SMA itu aku juga ikut menyalahkan. Kok orang yang aku kagumi, orang yang aku teladani tiba-tiba melakukan kegiatan yang serupa ya, maksudnya korupsi seperti itu. Ya, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia memang sempat bilang nanti biar sejarah yang membuktikan hal ini semua. Dan itu benar, aku sama merinding lagi. Bener, kan? Karena memang itu terjadi benar. Dan akhirnya sekarang kita tahu berarti emang orang ini the best nih kayaknya. Jadi dia rela dibully hanya untuk menyelamatkan seluruh armada bangsa ini. Itulah pahlawan sesungguhnya kalau kayak gitu. Jadi hormat buat beliau dan tapi sampai sekarang aku belum bisa ke makam. Aku belum juga pernah ke sana. Tapi doa kita pasti sampai karena kita tulus. Amin. Ya ampun merinding ya. Tapi karena benar-benar aku sangat mengagumi beliau sih. Benar-benar mengagumi.
Karena itu tadi, karena dia bisa kayak bener-bener menganggap semua masyarakat ini ya kayak seperti keluarganya gitu loh. Bener-bener kayak dirangkul banget gitu loh. Iya. Terlebih sama orang-orang nggak suka ya sama beliau. Aku Iya, benar. Termasuk orang-orang yang tidak suka. Pokoknya dia tuh kayak menelan durinya sendiri kayak gitu. Terus nggak apa-apa aku disalahkan gitu. Aku mundur, aku disalahkan nggak masalah. Nanti sejarah yang akan membuktikan dan akhirnya jeder. Iya ya apa yang dia omongin selama ini tuh benar kayak gitu. Ya udah, kayaknya kita udah banyak ya ngobrolin soal berapa sih? Masih kurang 5 menit. kurang 5 menit. Ya udah mungkin karena kurang 5 menit harapan pendidikan ke depan buat adik-adik kita. Harapannya adalah lebih kepada, kalau aku sih lebih kepada orang tua yang di rumah ya, bahwasanya memang pendidikan itu penting, yang di sekolah itu penting, tapi alangkah lebih pentingnya kalau anak didiknya itu dididik sedari dini di rumah dulu, mulai dari cara bersikap, yaitu tadi kan cara hormat kepada orang tua, Karena orang tua adalah guru pertama. iya betul banget. Tapi ketika orang tua sudah bisa menerapkan itu, maka dapat diyakinkan nanti ke depan anak-anaknya ini akan menjadi suri teladan lagi buat keturunannya. Amin. Kalau aku mungkin mengutip ini Pak Gus Dur. Bukan. Siapa? Ki Hajar Dewantoro tadi yang ada di lambang topi-topi kita waktu SD. Oh yang gitu itu kan? Iya, Tutwuri Handayani. Jadi yang namanya pendidikan itu Ingar Sosung Tulodo, jadi kayak Dev tadi itu menjadi teladan yang baik. Kalau misalkan Ing Madyo Mangunkarso, kalau misalkan kita berada di tengah, kita sama-sama mendukung ya, nggak membebani orang samping kanan kiri kita. Tapi kalau kita berada di belakang Tutwuri Handayani, ya kita itu mendorong gitu. Iya betul. Ikut mensupport gitu. Nah kadang 3 hal yang disebutkan barusan itu kan orang-orang sekarang udah jarang yang tahu kan, karena memang ya lupa atau apa. Sebenarnya kalau ini tiga ini diterapkan, benar-benar diterapkan nih ya, itu akan bagus sebenarnya kan. Cuma ya balik lagi karena jumlah populasi Indonesia sebegitu banyak, mungkin juga sibuk karena pekerjaan, Sibuk COVID kalau sekarang. COVID sekarang ya, akhirnya itu kan tergerus dan akhirnya tidak difokuskan. Oke, baiklah. Terima kasih, deh. Sama-sama. Aku sering loh diundang di YouTube-nya Kak Stebi, guys. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Bye, thank you.